Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Penatua Adriela R. Harjono Pelopesi mewakili Majelis Jemaat. Saya mengucapkan selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak sekalian dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret, Jakarta. Kita akan melayani bersama dengan Pendeta Evi PS Patiasina Martin, Ketua Majelis Jemaat GPIB Torsina dalam ibadah keluarga bulan Pelkes GPIB. Tuhan menolong kita semua untuk melayaninya. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan tubuh kita untuk melayani Allah, penolong yang selalu memberikan kekuatan. Situasi yang sulit sedang kita alami, pandemi COVID-19 tiada berujung, tetapi kiranya tidak melunturkan sukacita kita untuk datang kepada Tuhan, beribadah bersama keluarga dalam rangka bulan Pelkes GPIB. Karena sesungguhnya betapa menyenangkan ketika kita datang menghadap Tuhan untuk beribadah dan untuk membesarkan nama Tuhan. Betapa menyenangkan ketika kita hadir dan bersekutu bersama dalam nama Tuhan untuk mendengarkan perintah dan petunjuk Tuhan dalam firman-Nya. Marilah kita sujud menyembah-Nya, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berdiri dan memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 1, bait 1 dan 2. Pujilah Sang Pencipta. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, syukur kami naikkan kepadamu karena kasih-Mu tiada berkesudahan. Engkau selalu setia menyertai kehidupan kami, walaupun kami sering berlaku tidak setia kepadamu. Kiranya pengampunan-Mu berlaku atas kehidupan kami. Sekarang, ya Tuhan, kami telah berkumpul dalam persekutuan ibadah keluarga. Kiranya Tuhan melayakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu. Kami mohon Engkau memimpin kami dari awal hingga akhir ibadah ini, sehingga ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Amin. Umat Tuhan, mari kita membaca Mazmur pujian secara berbalasan. Mazmur 12 ayat 1 sampai 3.
Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 362, bait 1 dan 2. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, di pertengahan ibadah kami saat ini, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan bersama akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan biarlah Roh Kudus-Mu menyertai, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang kami dengar, dan kami boleh terus bertumbuh di dalam iman percaya kami kepadamu. Bersabdalah ya Tuhan, karena semua kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang berdiri. Bersama kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibacakan dari Kitab Imamat pasal 18, Kitab Imamat pasal 18 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Kitab Imamat pasal 18 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-30 yang menyatakan demikian. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu, jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudara perempuan.
Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis, dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan janganlah melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku. Dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Menurut data statistik yang saya buka di internet, penyebab perceraian dalam kehidupan rumah tangga di tahun 2019 ada 3 penyebab utama. Yang pertama faktor ekonomi, yang kedua masalah KDRT, yang ketiga masalah perselingkuhan. Di luar itu ada banyak masalah-masalah lain yang bisa menyebabkan perceraian dalam kehidupan rumah tangga. Dan ketika kita berbicara soal perceraian dalam kehidupan rumah tangga, Bapak Ibu Saudara, kita tidak berbicara soal kehidupan rumah tangga yang di luar sana. Berbicara kehidupan rumah tangga, persekutuan yang sana. Tapi kita juga berbicara bagaimana kehidupan keluarga anak-anak Tuhan. Pembacaan Alkitab kita khususnya dalam kitab Imamat pasal 18, 6 sampai 30. Tuhan mau mengingatkan orang Israel supaya mereka senantiasa menjaga kesucian dan kekudusan hidup sebagaimana Allah yang adalah kudus dan suci. Dalam kehidupan keluarga, Tuhan mengatur sedemikian rupa persekutuan umat Tuhan ini supaya mereka benar-benar menjaga kesucian dan kekudusan hidup, tidak menodai perkawinan dengan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bila kita baca dari ayat-ayat yang tadi, maka ada banyak sekali aturan yang mau mengingatkan orang Israel, kamu tidak boleh menyingkapkan aurat. Yang dimaksudkan adalah bersetubuh dengan orang-orang yang tidak mempunyai hubungan sebagai suami dan istri. Baik itu kerabat, orang-orang yang dekat, ada dalam lingkungan keluarga, istri bapakmu, adikmu, istri adik atau istri kakakmu, orang-orang yang dekat. Bahkan yang di luar itu, Tuhan melarang untuk melakukan hubungan seksual. Tuhan katakan itu akan menajiskan kehidupanmu. Itu akan membuat engkau menjadi tidak kudus di hadapan Tuhan. Bukan saja secara pribadi, tetapi itu juga akan menajiskan kehidupan keluarga, lalu juga akan menajiskan kehidupan persekutuan dan kehidupan bangsa. Bila itu dilakukan dan menjadi kebiasaan dari persekutuan umat Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan diingatkan sedemikian rupa. Dalam kitab Imamat Tuhan mengatur relasi dalam kehidupan dengan sesama. Supaya tetap memperhatikan aturan Tuhan. Sekalipun engkau hidup dengan bangsa-bangsa lain dalam hal ini, bangsa Israel dan bangsa Kanaan. Mereka menyembah Molok, mereka menyembah dewa-dewa. Tapi kamu tidak diperkenankan, kamu tidak pernah dibenarkan bila kamu melakukan hal yang sama dengan mereka. Harus tetap menjaga identitas, kesucian dan kekudusan umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukan itu saja, tetapi juga ada aturan-aturan yang disebutkan oleh Tuhan dalam ayatnya yang ke-22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Ayatnya yang ke-23, janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Menjaga kesucian, menjaga kekudusan hidup perlu diperhatikan oleh orang-orang Israel.
menjaga kesucian dan kekudusan kehidupan keluarga yang nantinya juga berdampak pada persekutuan dan juga kehidupan negara. Dari pembacaan kita saat ini, apa yang akan kita ambil? Kalau sesuai rencana, besok akan berakhir masa social distancing atau bukan, PSBB akan berakhir. Bapak Ibu Saudara, dan selama beberapa bulan ini kita diam di rumah. Kita punya banyak waktu dengan keluarga. Suami, istri, anak-anak, orang tua. Kita melihat ini bukan pola hidup yang mudah. Kita terbiasa dengan kesibukan, kita terbiasa dengan segala aktivitas, tapi saatnya kita diizinkan untuk berdiam diri di rumah saja dan kita hidup bersama dengan keluarga kita. Bapak Ibu, ada banyak makna positif, ada banyak makna yang bisa kita ambil selama kita berdiam diri di rumah saja. Paling tidak Bapak Ibu Saudara, hubungan relasi antara anggota-anggota keluarga semakin erat. Ada komunikasi yang baik, ada perhatian yang luar biasa, saling menopang dan mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lain, pasti terjadi. Mari kita mengevaluasi kehidupan kita di hari-hari kemarin ketika kita tinggal di rumah saja. Apa yang kita lakukan? Seharusnya Bapak Ibu Saudara, kehidupan persekutuan keluarga kita semakin erat, semakin kuat, semakin kompak. Beribadah bersama membawa persekutuan keluarga ini di hadapan Tuhan. Memohon kekuatan, memohon perlindungan, memohon berkat dalam kehidupan keluarga. Suami dan istri punya banyak waktu untuk bersama-sama. Begitu juga orang tua dengan anak-anak. Begitu juga anak-anak dengan orang tua. Kerabat kita yang tinggal dalam satu rumah. Kita bisa saling menguatkan, mendoakan, menopang, banyak hal yang kita bisa lakukan secara positif. Di masa pandemi ini, ada banyak waktu yang Tuhan izinkan untuk kita menguatkan persekutuan gereja kecil kita, keluarga. Bapak Ibu Saudara, dalam satu bacaan berita dikatakan begini, sulit buat orang-orang yang punya hubungan selingkuh untuk berjumpa dengan pasangan selingkuhnya. Kenapa? Apa yang dia mau berikan? Alasan kepada keluarganya untuk meninggalkan rumah. Mungkin ini saatnya. Bukan saja masalah perselingkuhan, ada banyak persoalan dalam keluarga, ada banyak persoalan dalam rumah tangga, ada banyak persoalan dalam kehidupan suami dan istri. Tapi dalam situasi seperti ini, dan firman Tuhan yang mau menyapa kita, mengingatkan setiap kita, dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya untuk setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi, pasti Tuhan punya maksud dan rencana, dan itu menjadi kebaikan bagi setiap umatnya. Peristiwa ini juga menjadi kebaikan bagi setiap kita, keluarga kita, rumah tangga kita, relasi kita dengan anggota keluarga di rumah. Biarlah dengan tetap tinggal di rumah saja yang kita lakukan di hari-hari kemarin, membuat kehidupan keluarga kita semakin erat, semakin suci, semakin kudus di hadapan Tuhan. Ingatlah, Tuhan tidak pernah
bisa toleransi, Tuhan tidak pernah berkenan mereka yang menodai kehidupan rumah tangga keluarganya. Tuhan tidak pernah berkenan untuk itu. Tuhan katakan di dalam pembacaan kita, negeri itu menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Tuhan akan menjatuhkan hukuman. Tuhan akan membalaskan kejahatan kita itu dengan hukuman yang ditimpakannya kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan telah diperdengarkan. Dengan tuntunan dan kekuatan Tuhan, mari kita mohon. Tuhan kuatkan kami, Tuhan tolong kami, supaya keluargaku, rumah tanggaku, kehidupanku bersama pasanganku tetap kudus di hadapan Tuhan. Melalui kehidupan kami, namamu dipermuliakan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih kepadamu untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh diperdengarkan kepada kami pada malam hari ini dalam ibadah keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami memohon kepadamu supaya Engkau pun menolong kami, menjaga kesucian dan kekudusan kehidupan kami secara pribadi, hubungan kami dengan pasangan hidup kami, suami istri kami, juga menjaga kekudusan kehidupan keluarga rumah tangga kami, kehidupan persekutuan kami, bahkan kehidupan bangsa dan negara ini. Tuntunlah kami ya Tuhan, supaya kami melakukan apa yang telah Tuhan ajarkan dan tidak melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Sehingga melalui hidup kami Tuhan, Engkau pakai menjadi alat dalam tangan-Mu, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pada malam hari ini Tuhan, bersama-sama
dengan seluruh jemaat-Mu, GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta ini, kami boleh datang kepada Tuhan melalui doa syafaat kami. Kami berdoa Bapa bagi keberadaan bangsa dan negara kami. Tuhan menolong pemerintah kami, khususnya ya Tuhan di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berikan mereka hikmat sorgawi-Mu, sehingga mereka memutuskan membijaki segala sesuatunya sesuai dengan tuntunan Tuhan, membawa kedamaian kesejahteraan bagi kehidupan kami, bangsa rakyat Indonesia. Tolong kami sebagai rakyat Indonesia, supaya kami juga mematuhi aturan yang diberikan oleh pemerintah, karena kami pun mengimani pemerintah asalnya daripada-Mu. Kami serahkan Tuhan, kehidupan bangsa, negara, rakyat, alam Indonesia di dalam tangan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa Bapa di sorga juga bagi Majelis Sinode GPIB. Tuhan menyertai memberkati fungsionaris Majelis Sinode. Tuhan memberkati semua mereka di dalam pelayanan kesaksian, di dalam memutuskan membijaki segala sesuatunya. Hanya kekuatan Tuhanlah yang diandalkan. Kami berdoa Bapa juga bagi Mupel Jakarta Timur. Tuhan menyertai memberkati dalam segala keberadaan jemaat-jemaat yang ada di tengah-tengah musyawarah pelayanan Jakarta Timur, menolong setiap pelayanan, kesaksian, persekutuan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada. Kami berdoa juga ya Tuhan secara khusus bagi warga jemaat-Mu di tempat ini, GPIB Jemaat Nasaret. Tuhan menyertai setiap pribadi, Tuhan menyertai setiap keluarga, setiap rumah tangga. Tuhan menolong segala persoalan, masalah, pergumulan yang dihadapi. Berikanlah kekuatan dan jalan keluar di dalam menghadapinya Tuhan. Berikanlah topangan kekuatan dan kesehatan untuk seluruh warga jemaat GPIB Nasaret dimanapun berada Tuhan. Kuatkan mereka, mampukan mereka menghadapi situasi kondisi pandemi saat ini Tuhan, dengan segala dampak yang dirasakannya. Kami percaya Tuhan, Engkau mengizinkan semua terjadi, Engkau tidak meninggalkan anak-anak-Mu. Engkau memampukan mereka, sehingga mereka boleh keluar nantinya dari setiap persoalan ini dengan kekuatan dan kemenangan yang asalnya daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan untuk mereka jemaat yang telah lanjut usia, mereka jemaat yang berada dalam kesakitan. Kami berdoa bagi Ibu Lumempo Sumlang, Bapak Martin Sumampo, Bapak Willy Nayoan, Ibu Lis Juariah, Ibu Titin Nugroho Said Suyut, Ibu Ismiati Aritonang, Diakon Lince Sirait Aritonang, Bapak Yosmanuhutu, Bapak Rensi Supusepa, Bapak Pratasik. Dalam pergumulan mereka Tuhan, Tuhan campur tangan, Tuhan berikan pertolongan-Mu, Tuhan berikan damai sejahtera-Mu, Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-berkat-Mu, bahkan pemulihan yang sempurna Engkau lakukan. Kami berdoa bagi mereka, warga jemaat yang berada dalam proses pemulihan. Kami berdoa bagi Andrea Sirait, Ibu Poyoh Oleh, Bapak Bobi Kalalo, Bapak Rega, Diakon Vivaldi Watimena, Mirel Priscilla Eluama, Ibu Susi Purimahua, Bapak Fani Harjono, Ibu Yuli Tumanggor, dan Pendeta Tosya Hatumesen. Tuhan Yesus, kami serahkan saudara kami ini dalam proses pemulihan mereka. Tuhan campur tangan melalui semua yang mereka lakukan, sehingga saudara kami ini benar-benar boleh mendapatkan pemulihan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi Majelis Jemaat GPIB Nasaret bersama unit-unit misioner yang ada, bahkan pegawai kantor Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat. Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan mereka dalam tangan kasih sayang Tuhan. Biarlah mereka saling menopang, saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Pelayanan-pelayanan yang mereka boleh berikan boleh jadi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi warga jemaat ini. Terima kasih Bapa,
Seluruh rencana-rencana, kegiatan dan kerja mereka ke depan, kami pertaruhkan hanya di dalam tangan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa, ketika kami boleh menyapa Engkau. Bapa Sorgawi, jikalau saat ini ada di antara kami menaikkan doa-doanya secara pribadi, dari rumah masing-masing, dari tempat tinggal kami masing-masing, dalam keluarga-keluarga kami, Tuhan, dengarlah dan jawablah seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah ya Tuhan, peribadahan kami ini berkenan di hadapan-Mu, berbau harum bagi kemuliaan nama-Mu, dan menjadi berkat buat kami semua. Kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami, supaya semua itu tidak menghalangi berkat-berkat Tuhan yang Kau limpahkan bagi kami. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, inilah syukur kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami yang semuanya kami naikkan kepada Bapa di sorga, melalui Putra-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Persembahan yang akan kita bawa kepada Tuhan merupakan bukti bahwa dalam kehidupan yang terkadang begitu sakit, Ia tetap setia memelihara kehidupan gerejanya. Kerelaan hati dan kejujuran dalam memberi persembahan kepada junjungan kita Yesus Kristus adalah wujud kesetiaan kita dan rasa terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan ketulusan kita memberi persembahan dengan hati yang bersyukur dan tangan yang terbuka untuk kemuliaan nama-Nya. Sementara memberi persembahan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 291, bait 1 dan 4. Mari bersyukur semua. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima kasih, kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, kami undang berdiri. Marilah kita setia dan sedia untuk menjadi saksi-saksi Kristus dengan terus melakukan firman-Nya dalam kata dan perbuatan di mana saja dan kapan saja. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian.